Injau, Marapi raso mengijuk, Singgalang raso maimbau. Itulah negari kita di agam. Ya kan? Sudah terbiasa makan sayur, pergi ke Mekah, jangan khawatir. Layado taruang sinan lai. Nantak nampak dia mbo sinan langkitang. Tidak akan dapat anak laki-laki ganteng kalau tidak ada istri. Kok dapat anak ibu orang? Ibu beranak rancak tapi suami tidak ada ibu orang. Ya kan? Nah. Ini ibu. Ya kan? Malam besok baulangnya mimpi kau balik. Bang, hati-hati ya bang menyampaikan anak awak ya umurnya sabalihnya bang. Orang berkorban tu pak kanyo tukar Ismail tu dia Allah jo kambiang. Akici Allah kawa le dalam Quran wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baik Ibrahim untuk kalian tiru. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu adalah orang yang benar-benar beriman. Maka untuk itu tetaplah kita berkorban setiap hari. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, bapak-bapak dan ibu-ibu, niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jupusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Dari Nagari Bayu, Kecamatan Tanjung Raya, meninjau. Yang dihormati ibu-ibu, Mandeh Rubiah Minangkabau, Ambang Puruk Anduang Bunian, Kaunduang-unduang ke Madinah, Kapayuang Panji ke Sarugo. Kemudian para pemuda Parik Paga di dalam kampung, Pemaga Koto Jonagari, Pembangki Batang Tarandam Papuih Malu di Kaniang, Penjawek Kato Tengah Medan. Anak kemenakan kami nan pedusi bungo setangkai di halaman pamenan ayah jobundonyo ubek jarih pelare damam sidingin tanpa di kapalo. Guno samkandih kami ladangkan kaganti baladang lado. Guno nak gadih kami gadangkan kapaganti amai kok tuo. Mudah-mudahan niniak mama, urang sia, guru jolabai, bundo kanduang, para pemuda dan generasi putri, mudah-mudahan selalu bersinergi untuk memajukan negeri kita. Bersinergi antara orang rantau dengan orang kampung. Sayo sakato, sakacak sagama, sayun sapakut. Mudah-mudahan Nagari Bayu ke depan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Ado takana dembo pantun cie mengenai Bayu ko. Urang Bayu dukuang lahana. Urang di lurah kematian. Ayam sikul musang kok banyak, raso kalapeh dari tangan. Maninjau padila masak, batang kapeh batimba jalan. Ati risau di bawah galak, bak paneh mengandung hujan. Maninjau je sungai Batang, katigo jo Tanjuang Sani. Disangko paneh sampai patang, kiro jo hujan tengah hari. Mudah-mudahan meninjau selalu maju. 2 hari yang lalu
saya diundang halal bihalal di Koto Malintang, Jorong Rambai. Itu malam dihadiri oleh anggota DPR RI Bapak Muhammad Iqbal dan Bapak Wakil Bupati Agam juga Putra Maninjau. Dan satu yang unik di Maninjau ini, ikan sekali masak mangko jadi palainya 1 juta. Kalau tidak cukup 1 juta sekali masak baru jadi palainya ciek. Tak salah ambo namanya Rinua. Apa yang kita syukuri di ikan ko Pak? Ada 2 bangkai tanpa disembelih dan tanpa membaca bismillah ya Allahu Akbar, dihalalkan oleh Allah sebelum dia busuk. Apa itu? Ikan dan belalang. Kalaulah ikan itu wajib kita sembelih dengan membaca bismillah ya Allahu Akbar, namanya nangka di bantai Rinua tu. Tak tentu karena aluihnya. Saya sangat berkesan memakan pange Rinua tu dan dibungkus lalu pulang. Karakan karako sudah makan membaul. Alhamdulillah. Untuk halal bihalal kita hari ini, karena Hari Raya Fitri sudah habis bulannya, halal bihalal kita isi dengan cerita Idul Adha. Kalau bagi kita rakyat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Agam, ambo di Agamnya Pak, di Baso Agam Timur kecil orang, tapi alun tak bagi lah. Tapi Baso tu sebelah ke timur. Nah, kita lebih merayakan Hari Raya Fitri ini lebih besar dari Hari Raya Adha. Sehingga pulang ke kampung kita, rumah gadang raso maimbau, marapi raso mengijo, singgalang raso menyaru, bak kaputu hati dek teraga. Pulang dari Padang ko ke Baso, ke pulang hari Rabu bapak-bapak ibu-ibu, itu 8,5 jam dari Baso itu ke Padang. Macet. Tapi awak ingin yo pulang kampung. Karena Hari Raya Fitir ini hari raya yang lebih dirayakan oleh umat Islam, khususnya di Sumatera Barat. Yang agak berbeda ada satu di Kecamatan Tilatang, namanya Kapau. Itu mereka lebih merayakan Hari Raya Adha dari Hari Raya Fitir. Di Hari Raya Adha itu bapak-bapak ada 3 ibadah. Pertama, udhiyah, pengorbanan, disembelih korban. Yang kedua, Idul Haji, orang pergi melaksanakan haji. Yang ketiga, ibadah korban, penjabaran dari penyembelihan tadi. Kalau kita berhaji, artinya kalau ibarat rumah gadang, haji itu gonjong jo para buang. Karena rukun Islam yang kelima. Di orang yang berhaji, pandasi rumahnya lahado, tonggaknya lahado, rasuk palanca lahado, paran jo kasau lah dipasang, lai lah dipakuan, atok lah dipasang, rumah lah didindiang, kemudian lah dilakean para buang jogonjong. Itulah nan disebut de orang Minang, rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuaran tabang sapakir budak menangi. Inilah yang dirindukan oleh orang Minang yang dirantau. Pergilah pulang kampung, ya kan? Takbir di Hari Raya Fitir setelah matahari terbenam di akhir Ramadan sampai takbir pagi-pagi sebelum salat Id. Selesai khatib khutbah, tidak ada takbir lagi. Tapi hari raya yang akan datang ini, semenjak tanggal 9 Zulhijjah maghrib sampai tanggal 13 menjelang asar, itu takbir. Maka hari raya haji inilah yang disebut hari raya kabir atau hari raya besar. Pertama, ada sedekah yang berbeda di sana. Apa itu? Korban.
Kalau dalam lain sedekah kita, Pak, yang diutamakan itu orang miskin. Orang miskin yang lebih utama itu saudara kita yang dekat dengan kita tapi miskin. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubadzir tabdzira. Tapi korban, orang kaya yang tinggal di komplek itu juga dikasih daging korban. Jangan dibedakan. Itu orang kaya itu majan dia gelo daging korban lain. Tidak ada ajarannya itu. Orang di komplek itu dikasih. Nah, korban itu apa gunanya? Qarraba yuqarrabu qarban qaribun. Orang yang suka berkorban akan dekat hubungannya dengan Allah. Saya di pesantren dulu di Angke Canduang, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Ada pelajaran namanya ilmu ukur. Saya kurang tangkapan saya ilmu itu. Tapi masih ada yang saya ingat. Antara kita dengan Allah sama dengan dua titik yang digabungkan oleh satu garis. Titik yang satu namanya makhluk. Titik yang satu lagi namanya khalik. Kalau makhluk ini bertambah mendekat kepada khaliknya, maka dia akan semakin terjauh dari maksiat. Dalam ilmu ukur tadi, dua titik yang dihubungkan oleh satu garis, semakin mendekat titiknya tadi, semakin lurus garisnya. Jadi orang yang mendekat dengan Allah akan terjauh dari maksiat. Salah satu mendekatkan diri kepada Allah itu selain dari salat, puasa, zakat, haji, ibadah korban. Ya kan? Ibu-ibu yang terhormat, kalau sekarang korban itu kan sapi dengan kambing. Kalau istri Nabi Ibrahim dulu dia mengorbankan perasaannya kepada suaminya. Bagaimana ceritanya itu, Ustaz? Nabi Ibrahim itu sudah lebih 100 tahun belum dapat anak. Tamanuang-manuang lainnya sore-sore. Ditanya de istri, "Bang, mangko tamanuang abang. Di ma gajah menyubarang bang mangko karu haye de muaroj." Kalau cara di awak di Minangnya itu batanya penuh sindiran. Jadi pantun Minang ini unik, Pak. Ya kan? Kata Nabi Ibrahim, kita sudah tua ini belum dapat keturunan. Istrinya pula termenung lagi. Kenapa Dinda termenung? Ya saya sudah tua pula. Jadi gimana? Ya kan? Begitulah bang, orang tua yang badannya sehat, kalau dia beristri yang muda, itu saya lihat dia dapat anak. Abialah mau berkorban yoda. Korban apa? Korban perasaan. Sebenarnya iko dia mana? Apa tu? Ambo izinkan udah babini cek lain. Lain talok deh ibu-ibu tu. Siapa? Itulah dia anak angkat kita dulu, namanya Hajir, orang Mesir. Sekarang dia sudah gadis dewasa dan taat. Kalau abang malu lamar dia, saya tolong. Ini luar biasa ini, Bu. Iya kan? Jadi Siti Sarah itu korban perasaan, mengizinkan suami nikah lagi. Nikahlah Nabi Ibrahim ini dengan Siti Hajir. Kemudian tu pulang ke rumah nak daro baru. Naik ke rumah gadang bariri di ruang tapi bersusun di ruang tengah. Lah sudah minum jo makan. Lah disarahkan deni niak mama nan dimudiak kan niak mama nan dilie. Urang manta beralik lah pulang tinggal nak daro jo marapulai sel. Selesai itu anang kata mintu ko takana dia ambo masuk baru-baru loh. Tamarajo lalu lalai. Begitu Nabi Ibrahim bergerak langkahnya ke pintu kamar pengantin perempuan, begitu beliau akan masuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin, beri saya anak yang saleh ya Allah. Walaupun saya sudah tua, berilah saya anak yang saleh.
Jadi sesuai dengan permintaan beliau, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberilah dia anak yang penyantun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk kamar ke bilik awak lalu baca je doa tu. Kadang-kadang Ibrahim nang kini lah tiba di pintu bilik tu pengenal hilang. Dah adanya baca doa ke. Iya kan? Setahun kemudian hamillah istri ini, lahirlah anak. Anak yang lahir itu laki-laki, diberi nama yang baik, namanya Ismail. Diceritakanlah kepada istri tua, Sarah, anak kita sudah lahir. Ibu Sarah gembira, tapi air matanya meleleh. Kenapa nangis dia? Suami sudah dapat anak, tapi anak itu lahir dari perempuan lain. Maka ibulah hati Ibu Sarah. Allah Maha tahu, Pak. Maka disuruhlah Nabi Ibrahim ini membawa istri barunya pindah ke Makkah yang dikunjungi ramai umat Islam setiap tahun. Dulu tidak ada orang di sana. Maka negeri itu tidak punya nama. Karena tidak ada orang, tidak ada teman, hanya Allah dan bayi kecil. Maka Siti Hajar itu menangis. Tangis dalam bahasa Arab Bakkah. Maka sekarang diubah awal hurufnya itu dengan M. Makkah. Setelah anak dititipkan di sana dengan Allah, beliau minta, ya Allah, jadikanlah negeri ini subur, banyaklah makanan di sini dari buah-buahan. Sampai sekarang batang pisang tidak ada di sana, tapi buahnya ada. Gagang antimun tidak ada di sana, tapi buahnya ada. Batang jariang tidak ada di sana, tapi jariang ada. Patai tidak ada di sana, tapi patai ada. Jadi doa Nabi Ibrahim itu dimakbulkan oleh Allah. Bapak ibu yang orang Minang, orang Agam yang suka sayur makan, karena negerinya indah. Ya kan? Sawah bapetak dinan data, gurun bapiriang dinan lerang, bukitnya batungku tigo. Ya kan? Dihiasi singkarak jo maninjau, Marapi raso mengijo, Singgalang raso maimbau. Itulah negari kita di Agam. Ya kan? Sudah terbiasa makan sayur, pergi ke Mekah, jangan khawatir. Layado taruang sinan lai. Nantak nampak dia mbo sinan langkitang. Ya itunya. Balui adoyo. Limbe adoyo. Ya kan? Itu doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadikanlah negeri ini negeri subur, banyak makanan dari buah-buahan ya Allah. Apa buah-buahan yang tidak ada di sana? Ada. Ya kan? Nabi Ibrahim disuruh pindah lagi ke Palestina. Bertanyalah istrinya, "Bang, abang ke Palestina taragak jo kakak atau pai badakwah?" Pai badakwah. Nabi Ibrahim nangis sama Pak. Siapa yang akan menemani istrinya di sana? Ya kan? Ditinggalkan dengan Allah. Perbekalan tidak ada. Ya kan? Beliau kembali ke Palestina berdakwah, menolong Nabi Lut keponakannya, karena di zaman Nabi Lut itu rata-rata laki-laki perempuan di daerah dakwah beliau itu LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Malah istri Nabi Lut tu jadi agennya, Pak. Jadi istri Nabi Lut tu masuk neraka, Pak. Agen LGBT. Tapi kalau di Minang tak ada LGBT, kalau nanado LGBT. Laki gaput, bini tinggi. Tenang. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan, akhirnya 11 tahun kemudian tibalah kembali Nabi Ibrahim di Mekah. Samalam lalu jo anak disuruh dabih di Allah.
Mimpi pertama didiamkan saja. Mimpi kedua dipasankan ke istri. Hajir, ambonya suruh ada Allah untuk korban tahun kini ditukar jaman dabi anak. Ba pendapat adinda. Kata istrinya mungkin mimpi ko pemenan lalok dah kecimpuang pemenan mandi. Udah calik dah dulu. Karena anakku anak berdua bu tunggu di payuan. Ibu tidak akan dapat anak perempuan cantik kalau tidak bersuami. Bapak tidak akan dapat anak laki-laki ganteng kalau tidak ada istri. Kok dapat anak ibu orang? Ibu beranak rancak tapi suami tidak ada ibu orang. Ya kan? Nah. Ini ibu. Ya kan? Malam besok baulangnya mimpi kau balik. Bang, hati-hati ya bang menyampaikan anak awak ya umurnya sebaliknya bang. Adi sampailah di Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang indah. Ya bunaya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak. Anni azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau oleh Allah. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Luar biasa jawabannya Pak. Anak 11 tahun, tapi karena dia saleh, dia tidak ragu-ragu, maka mintalah kepada Allah anak yang saleh. Ya kan? Bapak-bapak, jangan anak kaum muslimin langsung kaya diminta. Saleh minta dulu. Kalau dia kaya, dia jadi pemurah. Kalau dia jadi wakil gubernur, dia akan memikirkan kampung halamannya. Iya kan? Kalau dia jadi ustaz, dia tidak akan memandang honor menyampaikan kajian ini. Ambo sampai kini Pak kama diundang orang mengaji, tidak ada mau tanyaan berambo dia gi honor tidak. Tapi orang kau lah tahu siapa. Tak tahu siapa. Itulah orang Minang Pak. Ambo namanya ambo undang mengaji itu orang Minang, karena bahasa ambo tu acok bahasa Minang. Nah, dek bahasa Minang kau masuk ke YouTube, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu tak kajui orang Minang nan jauh-jauh tu. Besok tanggal 1 Juli nak tabayang nembo tu Pak, diundang orang mengaji ke Samarinda. IKMR Kota Banjarmasin. Ya kan? Jadi ambo lah pensiun dah PSBJ. Kalau Pak Wakil Gubernur sedang dinas, kalau PSBJ lah pensiun dah lah. Tu Pak. Ambo lah berhenti kerja dah PSBJ. Ambo pegawai je dulu Pak di PT Semen Padang. Tapi nak jadi kulinya mangkek simin. Ke Bukit Tinggi beli sanjai, ke Padang Panjang beli lobak, kapai lai takah pegawai tiba di gudang memuik gerobak. Tapi lama-lama dek rajin pindah je ke pembinaan mental, dek ambo pandai mengaji. Disampaikan nak ajawi anaknya, dia anaknya saleh. Ya abatif al ayah, kerjakanlah matu maru sesuai dengan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, akan saya sabar menerima kenyataan ini ayah. Kabek lah kaki tangan ambo are-are, asah pisau ayah tajam-tajam, tutui muka ambo ketika ayah ke mendabi, janibo ayah mendabi ambo. Nan kampe lenseng kalangan baju ayah kate supaya jangan nampak tangan ayah berdarah di induk ambo. Ambo dulu anak ambo nampak nyantun tu Pak nomor 3 pagarah tu. Badannya gapuk, gagah tu. Pikok kadidabi aku mungkin tak ambo. Namanya si Patli. Ayah bermimpi malam nak untuk hari raya haji besok kece Allah Patli nang kadidabi, Patli lai gapuk. Ambo itu kenya. Mungkinnya ndak kabangi kambo do. Di maninyo lai bangi je. Lai ya. Ndak kabangi nyo kambo do. Cuma nyo balian kata-kata ko ya. Ayah kali gapuk yo. Umur ayah lah 70 lah kampia mati. Ko ayah sedih dah biar bang. Akini lain dah anak disuruh dah biar lah do. Tapi
sapi. Maka selama kita mampu, ikutlah kita berkorban setiap tahun. Mudah-mudahan hubungan kita semakin dekat dengan Allah, sosial kita bertambah tinggi antara kita sesama, dan kita nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya. Sebab orang berkorban tu pak kanyo tukar Ismail tu dia Allah jo kambiang. Kecil Allah kawak le dalam Quran, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baik Ibrahim untuk kalian tiru. Innahu min ibadinal mu'minin. Ibrahim itu adalah orang yang benar-benar beriman. Maka untuk itu tetaplah kita berkorban setiap hari raya haji, supaya dekat hubungan kita dengan Allah dan dikelompokkan kita dalam surga nanti bersama Nabi Ibrahim. Ila hidratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang ini ya Allah, kami warga Bayue, Kecamatan Tanjung Raya Maninjau, melaksanakan pertemuan silaturahmi yang kami istilahkan umat Islam Indonesia halal bihalal, yang intinya ya Allah, pertama, kami saling memaafkan. Yang kedua, menghilangkan sakit hati, dengki dan hasad. Yang ketiga, memperkenalkan di antara kami, karena tidak mungkin kami mendatangi dari rumah ke rumah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini menjalin ukhuwah Islamiyah antara kami orang Bayu yang tinggal di rantau dan orang Bayu yang menetap di kampung. Bangunkanlah jembatan hati di antara kami ya Allah, sehingga terjalin kasih sayang, terajut saling hormat menghormati. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami mohon pertolongan dan perlindungan. Ampunkan dosa kami dan kesalahan kami. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kasihi beliau ya Allah, sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Jadikanlah anak cucu keturunan kami ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang kami dahulukan selangkah, kami tinggikan seranting, menjadi pemimpin yang melindungi kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah generasi kami dari minuman keras, dari narkoba, dari praktek-praktek yang akan menjauhkan generasi kami dari taat kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk negara kami yang kami cintai ini. Jadikanlah negara kami ini baltatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.